Enjoy! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Putri. Kali ini kita akan bahas seputar materi teknologi perkantoran, yaitu kita akan bahas materi di KD tentang tata cara menerapkan prosedur transaksi online. Bagaimana sih prosedur transaksi online itu, dan goalsnya itu dalam target pembelajaran kita kali ini, kalian harus bisa melakukan satu transaksi online, minimal satu transaksi online. Oke, let's check it out. Kita simak materinya dulu ya. Oke. Bentar guys, sebelum kamu lanjut video ini, kamu harus like, subscribe, and comment. Apa saja sih yang akan kita bahas sekarang? Ini akan lebarkan dulu mind mappingnya atau peta pemikirannya. Yang pertama, bagaimana sih cara kita menerapkan prosedur transaksi online? Itu yang akan kita bahas. Yang kedua adalah definisi atau pengertian sendiri dari transaksi online itu apa. Selanjutnya adalah menguraikan dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi pemesanan atau pembelian online. Yang selanjutnya adalah bagaimana metode atau cara yang akan dilakukan meliputi pembayaran transaksi online itu seperti apa. Itu akan kita bahas juga hari ini. Dan yang terakhir adalah manfaat dari transaksi online itu untuk apa manfaatnya. Oke, let's check it out. Bingung bang. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan yang namanya gadget, karena hampir setiap orang, hampir setiap siswa ataupun masyarakat itu sudah menggunakan gadget, mulai dari handphone, tab, elektronik dan sebagainya, itu sudah familiar. Jadi memang dalam kegiatan online ini sudah bukan menjadi suatu keanehan, karena ini sudah tidak asing ya, sudah tidak asing lagi. Nah, dalam kegiatan tersebut adalah namanya ada kegiatan online. Di zaman era sekarang, orang kan sering ingin yang instan, orang sering ingin yang cepat. Dengan melakukan kegiatan online ini, orang bisa melakukan akses apapun melalui internet. Bahkan ketika kita mencari informasi, dibanding di stasiun televisi, internet itu ranahnya lebih cepat. Kita pun bisa mengakses informasi dari luar negeri secara mudah dan juga cepat dan juga tepat dengan menggunakan akses internet seperti itu. Dan tidak lepas dari itu pula kegiatan online shopping dan lain sebagainya, kegiatan belanja dan lain sebagainya dilakukan dengan menggunakan internet ataupun online. Karena apa? Dengan melakukan online, kemudahannya sangat banyak dan juga tidak ada batasan. Jadi kita bisa melakukan kegiatan online, melakukan pembelajaran online, transaksi online itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun kita bisa lakukan. Ataupun ketika kita sedang tidak di rumah, atau ketika kita di rumah lagi duduk, lagi tiduran, kita bisa melakukan transaksi online. Jadi itu tidak menjadi satu kemunduran untuk masyarakat melakukan transaksi online, tapi tidak menuntut kemungkinan yang melakukan online transaksi ini atau yang menjual atau para pedagang juga harus punya etika yang jelas dalam melakukan transaksi ini. Jangan sampai ketika merebaknya online atau transaksi online, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan hal ini. Itu jangan sampai, karena memang di online ini relatif lebih relatif resikonya lebih tinggi sebetulnya. Karena apa? Kita kan tidak tahu ya barang yang sebenarnya dijual itu seperti apa. Tapi mungkin dengan upaya para pedagang dan penjual meyakinkan dengan seperti apanya, mungkin bisa jadi satu daya tarik untuk membeli satu produk atau satu barang tersebut. Nah, di perekonomian dunia sekarang sudah beralih yang namanya kegiatan ekonomi. Orang sudah tidak mau untuk memasarkan dari rumah satu ke rumah lainnya, gedor pintu, ketok pintu ke rumah satu dan yang lainnya. Sekarang yang namanya penjualan rata-rata orang memang sudah lebih ke online. Jadi orang posting foto barang makanan atau minuman atau barang, kemudian dipublish menggunakan teknologi. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber perekonomian yang sangat lebih cepat seperti itu. Karena apa? Mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang itu rule-nya sudah serba internet, sudah serba cepat. Jadi ketika ada orang yang memang masih manual, itu pastinya akan tergerus dengan yang sudah cepat. Jadi bagaimana caranya? Dengan knowledge base atau pengetahuan, kita ubah dari yang namanya barang yang dijual di pasar, itu barang yang emang kita tahu, kita bisa pegang bentuknya, rupanya seperti apa, itu kita ubah dari hard file ke soft file, atau kita ubah ke bentuk foto, dokumen, dan juga itu bisa diposting lain sebagainya menjadi soft file. Dan yang soft file ini yang nantinya akan dijual, jadi seperti itu, dan akan disebarluaskan dengan sangat luas dalam bentuk media elektronik agar lebih cepat dan mudah, transaksinya lebih banyak lagi.
Oke, dalam menerapkan pengoperasian transaksi online harus kita ketahui apa sih itu yang disebut dengan transaksi online. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan juga pembeli. Jadi penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung, melainkan mereka bertemu secara online melalui media internet. Jadi tidak ada perjumpaan sekali, tidak ada persimpangan, tidak ada perjumpaan atau ketemu antara konsumen dan produsen atau antara penjual dan pembeli, tidak ada sama sekali. Jadi transaksi yang dilakukan itu menggunakan PayPal. Itu salah satu alat pembayaran yang menggunakan internet, biasanya sering digunakan oleh orang-orang banyak. Ada juga yang menggunakan money broker, yaitu pengiriman uang dalam bentuk email. Dan ada sangat banyak sekali ya bagaimana cara kita melakukan transaksi atau menguraikan pemesanan melalui media online. Jual beli online itu adalah suatu kegiatan menjual atau membeli barang atau jasa melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Jadi yang namanya penjual dan pembeli itu melakukan negosiasinya secara online, tidak bertemu langsung. Adapun tata cara yang harus dilakukan dalam jual beli online adalah untuk seorang penjual. Jadi kalau jika ada orang yang menjual barang, harus tata caranya tuh harus benar gitu, harus mumpuni. Misalnya yang pertama, barangnya yang dijual ya memang harus punya sendiri. Jangan sampai barang kita posting punya siapa, kita yang jual punya siapa, seperti itu. Kan kita juga harus bangun kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, berikan keterangan jelas dalam setiap barang yang akan dijual. Jadi jangan sampai barangnya itu hanya gambarnya saja, tidak disertai dengan keterangan-keterangan yang jelas. Jangan sampai seperti itu, karena yang ada konsumen nanti tidak akan percaya akan produk itu. Yang ketiga yaitu tetapkan harga. Jadi jangan sampai kalian tidak menaruh harga dan atau misalnya statusnya tidak jelas. Misalnya ini harganya berapa, transaksi tidak jelas, harganya itu harusnya pas, ini harganya berapa, masih bisa dinego atau tidak, masih bisa ditawar atau tidak, atau sifatnya seperti apa, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, biasanya orang atau si penjual menggunakan rekening bersama untuk melakukan transaksi. Biasanya menggunakan beberapa lapak-lapak seperti online shopping, Shopee, Tokopedia, biasanya menggunakan ATM bersama agar transaksinya itu universal, jadi semua konsumen bisa masuk, seperti itu. Dan penjual juga ada memiliki tata cara dalam jual barangnya. Begitu juga dengan pembeli. Pembeli juga ada tata caranya. Tadi kan penjual, seorang pembeli juga harus ada tata caranya. Yang pertama adalah kita harus cari barang yang memang masih dalam jangkauan kita gitu, harganya tidak overpriced atau tidak terlalu mahal. Yang kedua, kita gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman. Mungkin biasanya dalam aplikasi-aplikasi sering ada chat untuk tanya-tanya barang, misalnya ini barangnya apa, spesifikasi dan kriterianya apa. Jadi bisa menggunakan seperti komunikasi chat, WA, Instagram dan sebagainya. Cari yang lebih mudah dan lebih nyaman untuk berkomunikasi agar kita bisa cari tahu barang yang sebenarnya itu seperti apa gambarannya atau kriterianya. Yang ketiga, sama menggunakan jasa rekening bersama juga agar si pembeli dan si penjual itu bisa saling match gitu. Yang selanjutnya adalah tanyakan kepada penjual kelengkapannya. Misalnya kita mau beli kamera, itu harus tahu, kalau kita harus tanya dengan sangat jelas kelengkapannya apa yang dijual dengan harga sekian, ada tasnya atau ada aksesorisnya, kita harus tanya kelengkapannya seperti apa. Jadi biar jelas barang yang dijual itu seperti apa, seperti itu. Dan adapun tips-tips yang harus kita tahu, yang harus kita amati dalam melakukan transaksi online. Karena apa? Yang namanya transaksi online kan kita tidak tahu ya barang sebenarnya seperti apa, ada di mana barangnya, kita juga tidak bisa pegang barangnya. Jadi memang resikonya mungkin lebih besar. Tapi ketika kita bisa membaca kriteria atau kita bisa melihat bagaimana, Aduh, kok aku pusing. tips-tips atau trik-trik yang aman untuk bertransaksi online seperti pencarian produk. Jadi kalian harus cari produk-produk yang memang dijualnya oleh perusahaan atau dijual dalam situs-situs online yang memang terpercaya gitu. Jangan sampai yang abal-abal. Contohnya misalnya di online shopping seperti Shopee, biasanya ketika like-nya itu banyak atau komennya banyak, itu barangnya bagus, seperti itu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu keberadaan si penjual itu di mana. Jadi misalnya ya, biasanya ada sering banyak testimoni, oh ini barangnya bagus. Biasanya ketika testimoninya banyak, otomatis menandakan kalau barangnya itu bagus, produknya itu bagus. Dan juga kita harus tahu keberadaan si penjual itu di mana gitu. Si penjual itu sudah memasarkan produknya berapa lama? Apakah baru 1 hari? Kalau misalnya semakin lama perusahaan itu berdiri, biasanya semakin lebih dipercaya sama orang, seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam segi hal pemilihan barang. Jadi kita cari tahu dulu, ini kan harga itu menjamin kualitas ya, jadi kita bisa tahu harga yang murah itu kualitas seperti apa, tapi tidak menuntut kemungkinan kita bisa dapatkan harga murah dengan kualitas bagus.
kita pilih-pilih barang-barang yang memang bagus, yang asli itu seperti apa. Biasanya si produsen atau si penjual itu sering memperlihatkan misalnya keaslian produk dalam segi sertifikat atau lain sebagainya dalam bentuk kelengkapannya, biasanya sering ditampilkan, tapi jarang-jarang juga seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembayaran atas pembelian produk. Jadi ada banyak sekali metode pembayaran, ada transfer barang, ada transfer bank, ada bayar langsung di tempat, ada COD, ada rekening bersama atau atas nama pihak ketiga. Biasa di online shopping pihak ketiga semua ya. Itu tips-tips dari segi pembayaran. Dari segi pengiriman barang, ada yang menggunakan jasa kurir, ada yang diantarkan oleh penjual sendiri, ada yang memang kalian harus mengambil ke tempat penjualnya. Jadi ada sangat banyak sekali tips-tipsnya yang harus kalian ketahui agar terhindar dari pelaku-pelaku penjual yang sangat curang seperti itu. Dan bagaimana sih cara kita bertransaksi online yang aman menggunakan belanja online yang baik dan benar? Yang pertama, beberapa cara yang dapat Anda lakukan agar terhindar dari segala masalah saat bertransaksi online adalah: yang pertama, selalu lindungi komputer dari serangan virus. Bisa saja karena serangan virus menyebabkan misalnya pemesanan itu beberapa kali lipat, atau komputer bisa ngehang dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan password di akun jual belinya itu yang memang betul-betul diperbaharui lagi. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai kalian salah menulis alamat-alamat situs online. Misalnya kita belinya di perusahaan mana, dengan website mana. Ada yang, karena apa ya, rata-rata banyak sekali ya dari modus-modus tipuan di SMS juga, itu ada yang SMS-nya mengatasnamakan perusahaan ini padahal itu penipuan gitu kan. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengetik alamat situs. Yang keempat adalah pastikan aplikasi browsernya itu aman, jadi tidak bisa dibajak atau diblokir oleh siapa-siapa, oleh orang siapapun gitu. Terus sebisa mungkin pergunakan internet itu untuk sendiri, jadi gadgetnya itu ketika kita order barang sendiri, bukan dari gadget orang lain atau gadget bersama. Biasanya resikonya lebih tinggi, seperti mungkin ada pencurian akun dan lain sebagainya. Terus gunakan logikanya seperti apa? Misalnya ya, kita membeli barang yang memang logika kita harganya mahal, tapi ketika di situ harganya relatif jauh lebih murah. Maksudnya, contohnya ya, contoh simpel adalah handphone. Misalnya handphone kan rata-rata pasarannya itu, misalnya handphone tipe Xiaomi Note berapa, pasarannya itu misalnya 3 juta, tapi kita bisa temukan di online harganya hanya 500.000. Itu harus main logika, karena kan tidak mungkin ya, mungkin di beberapa konsumen paling selisihnya sedikit, tapi kalau ketika ini selisihnya banyak, itu harusnya menjadi satu kecurigaan gitu. Jangan-jangan itu penipuan seperti itu. Jadi emang harus berpikir lebih luas lagi gitu, harus berpikir dengan logika juga. Dan selanjutnya adalah metode dan sistem pembayaran secara online. Apa saja sih metodenya? Sebenarnya ada sangat banyak ya metode pembayarannya. Cara pembayaran paling umum untuk membayar yaitu ada pembayaran secara tunai. Aduh, pusing bang. Ada juga yang memang pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit, ada yang menggunakan kartu debit, ada juga cek pribadi, ada juga alat transfer rekening atau ATM dan sebagainya. Itu alat pembayaran itu sangat banyak ya. Jadi tergantung kita ingin memilih yang mana seperti itu. Sistem pembayaran transaksi online dalam dunia maya sebetulnya ada banyak. Yang pertama ada namanya share hosting. Share hosting itu menggunakan server hosting bersama-sama dengan penggunaan lain. Jadi satu server bisa digunakan lebih dari satu user misalnya. Yang kedua ada Jangan lupa kalau kamu mau order aksesoris apapun ada di Princess Accessories. Alert Pay atau sistem pembayaran Alert Pay menggunakan atau menawarkan baik individu perusahaan untuk melakukan pembayaran online, yaitu mentransfer dana dengan cepat. Ada namanya Solid Trust Pay, sistem pembayaran online terus pay menerima pendaftaran dari seluruh dunia. Jadi sistem pembayaran online ada sangat banyak sekali ya, bukan hanya tunai cash. Kalau online itu lebih ke internet. Jadi ketika kita masukkan kode atau autentikasi atau memasukkan data-data diri kita transfer sejumlah uang yang memang saldonya ada, itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi online. Selanjutnya adalah reservasi online atau melakukan pemesanan produk. Jadi pemesanan produk atau jasa dilakukan secara online, dimulai dari tukar informasi antara produsen dengan konsumen untuk menciptakan kesepahaman bahwasanya produk ini saya ingin membeli dan dia menjual, dan ini kriterianya seperti apa. Itu juga harus dilakukan dalam reservasi online seperti itu. Dan juga manfaat dari transaksi online itu sangat banyak ya. Banyak sekali manfaatnya dari transaksi online. Yang pertama, kegiatan online bisa meningkatkan peningkatan pasar. Jadi pangsa pasar itu semakin luas. Yang namanya online, Udahan juga guys, ngantuk nih PM Bobo. kita bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Jadi otomatis pangsa pasarnya itu luas, apalagi terlebih sekarang orang-orang sering
sekali menggunakan gadget dan tidak pernah bisa lepas dari gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Jadi kita tidak harus punya perusahaan yang besar dan lain sebagainya, tidak harus mengeluarkan biaya-biaya dan sebagainya. Itu bisa dipangkas dengan menggunakan transaksi online. Jadi biaya operasionalnya bisa lebih berkurang seperti itu, dan melebarkan jangkauan, karena transaksi online kita tidak hanya berjualan di tetangga atau sekitaran rumah. Dengan transaksi online kita bisa go internasional, ada yang go Nusantara atau go seluruh dunia. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan transaksi online. Yang selanjutnya adalah meningkatkan customer loyalty. Jadi kita bisa membuat konsumen itu menjadi loyal atas produk kita ketika kita memasarkan dengan sangat benar, dengan sangat rapi, dengan sangat baik, harganya juga bersahabat, harganya bersaing. Otomatis cara pelayanan juga yang baik, otomatis orang-orang itu akan semakin loyal atau akan semakin ingin membeli produk-produk kita dari perusahaan kita. Selanjutnya adalah meningkatkan supply management. Jadi bagaimana caranya supply management kita atau barang-barang kita bisa lebih ditingkatkan lagi, karena diirit operasionalnya atau biaya operasional diirit bisa ditingkatkan ke pengadaan barang-barang lagi, seperti itu. Oke, itu adalah materi yang saya sampaikan mengenai penerapan transaksi atau pengoperasian transaksi online. Jadi kalian yang harus kalian lakukan sekarang adalah coba silakan kalian lakukan satu transaksi online, boleh dari media aplikasi Shopee atau Tokopedia. Boleh nanti kalian lakukan transaksi online di rumah masing-masing. Jangan lupa matiin, jangan lupa like, comment, and subscribe. I am Putri Anda Sarwati. See you next video. Peace.